Gas. Ya, perkenalkan, perkenalkan, saya Michael Sailung. Saya Muhammad Halim. Dan di Oke. sini kami ingin sharing-sharing ya Mhm. tentang pengalaman selama masuk FKG ya. Mhm. Jadi gimana Lim, pengalamannya selama perjuangannya lah selama waktu SMA mau masuk FKG UNER gitu. Oh iya, jadi SMA tuh biasa lah ya, kayak anak-anak lain. eh, Berjuang untuk SNMPTN dulu lah ya, nggak langsung belajar SBMPTN. Karena kan setiap orang pengennya masuk undangan langsung kan, masuk undangan terus kesananya santai, nggak usah belajar lagi. Nah akhirnya, Benar-benar. aku kan belajar juga SNMPTN. Aku hmm, udah istilahnya tuh merintis lah ya, merintis pelajarannya dari kelas 10, tugas dikerjain sebaik-baik mungkin, dari semester 1 sampai semester 5 ya kalau nggak salah, semester 5. Lalu kalau ada tugas tuh dikerjain, apalagi yang kayak seni gitu, dibagus-bagusin lah ya. Sama-sama. Terus presentasi tuh ada kalanya aku eh, agak apatis gitu lah. Apa maksudnya? Wes biarin ngerjain sendiri aja, walaupun berkelompok biar cepat selesai, biar hasilnya bagus juga kan. Nah akhirnya SNMPTN, akhirnya dirintis lah itu sampai semester 5 gitu ya. Nah semester 5 itu kan mulai agak sibuk ya, kelas 12 itu. Ada TO, tryout, terus UN segala macam, USBN. Nah itu kan akhirnya, Ribut lah pokoknya ya. terus ada, kalau di sekolahku tuh ada kayak pentas seni juga, ada tampil ensemble. Tahu nggak ensemble? Yang main musik barengan itu loh. Kayak band gitu ya? Tapi satu kelas, nggak cuma band. Iya, jadi Oh, paduan ngerti, suara, ngerti. tapi paduan suaranya musiknya gitu loh, bukan nyanyiannya. Tapi masih ada eh, namanya main suaranya gitu, nyanyinya masih ada. Nah kan karena itu utamanya yang buat pikiran, jiwa dan raga capek itu main musik itu loh, latihan segala macam rutin, Lim, bentar rutinitas. Lim. Mau Kenapa? jelasin dulu ini. Kan kita karena nggak bisa, karena ada masalah tentang corona, jadi kita Waduh, ya. apa namanya, ininya lewat lewat video, lewat Zoom ya, lewat Iya. online, jadi nggak bisa. Asalnya kan kita semisal nggak ada halangan kan kita mau ketemuan ya, lo Ya, nggak? langsung ketemu Ya gitu, Mike ya. langsung ini, langsung ya Kita kan satu kota juga. iya Gimana kota ya kita? satu kota, Cimahi ya. jadi wah, Cimahi tercinta. Cimahi tercinta. Jadi gara-gara corona nggak bisa keluar, harus di rumah aja ya, Lim. Lanjut Lim. Oh ya, tadi sampai Tentang ini ya, tadi. agak ya capek ya. Terus Ya, walaupun ini capek ya, tebel. akhirnya ya tetap aku rintis aja SNMPTN itu. Karena teman-temanku juga udah ngelihat kalau aku istilahnya bukan bermaksud sombong apa-apa ya. Udah ngelihat, oh ini Halim bisa masuk nih SNM. Nah kan SNM aku juga nggak ngambil yang berat-berat amat. FKG sih, eh, walaupun masih berat. Aku ngambil SNM di pilihan pertama itu FKG, Unpad, sama FKG UNER. Satu lagi UNER, pilihan kedua. Nah, habis Pilihan itu, kedua. uh, Lima. terus kan habis itu, kalaupun udah belajar, bukan belajar sih, SNMPTN yang aku tadi bilang tadi, uh, istilahnya nyetok nilai gitu ya. Nyetok nilai dari kelas 10, Lihat, paham. ternyata ya bukan rezeki gitu kan. Gak keterima di situ. Nah, akhirnya, tapi aku nggak bisa ngelupain gitu aja. Aku jujur aja nih, aku Siap, aku siap, siap. nangis, Mike. Oh. Jadi habis SNMPTN itu pengumuman, hasilnya merah, wah udah. Jadi aku Paham, paham. patah hati dulu sebelum SBMPTN itu sekitar
3 minggu sampai 1 bulan ya. Baru di situ aku mulai belajar buat SBMPTN. Begitu. Jadi habis SBMPTN. SBM masuk. Oh enggak. Malah kamu harus dengar. Masih ada lagi perjuangan ya? Masih ada perjuangan. Masih ada perjuangan. Jadi jadi kan SBMPTN biasa udah sakit patah hatinya udah hilang. Belajarlah kita. Belajar di bimbel segala macam. Pergi pagi pulang malam untuk belajar. Di saat orang-orang lain SNM gitu kan udah keterima, kan itu udah pengumuman ya. Bahkan temanku aja ada yang dia tuh nggak pernah nyetok nilai tadi yang istilahnya aku bilang nggak pernah review. Ya nggak pernah juara ya. Nggak pernah rajin, nggak pernah juara gitulah. Tapi dia keterima. Terlepas dari apa yang dipilih lah ya. Maksudnya ya itu memang rezeki dia. Bagian. Nah habis itu kan SBM nih. Udah ada belajar. Nah setelah UTBK yang pertama, aku sadar kalau teman-temanku itu bilang, oh soalnya mirip-mirip yang latihan apa namanya, bimbel-bimbel gitu ya, mirip banget. Ada yang sama bahkan. Nah, kesalahanku di situ itu aku nggak mempelajari soal-soal yang mirip itu. Jadi akhirnya aku belajarnya dari buku-buku yang lama. Masih SBMPTN dulu, karena ini belum sistem UTBK. Aku belajarnya dari buku yang kayak gitu. Akhirnya UTBK pertamaku nilainya sedikit, cuma 560. Terus akhirnya kan yang kedua. Akhirnya yang kedua aku belajar, aku nyari-nyari soal. Kan aku bimbel Ganesha Operation, GO. Nah, tapi soalnya di situ sedikit latihan soalnya yang mirip. Akhirnya kan aku nyari-nyari koneksi ke temanku yang semua bimbel aku coba pokoknya. Inten. Terus apa lagi? GO. Apa? GO ya. GO. Iya, aku GO. Aku sendiri GO. Iya, Inten, terus Neutron, tahu Neutron nggak? Neutron. Semuanya itu, Lim, dicobain. Kenapa? Semuanya itu dicobain. Dicobain. Semua les kayak gitu dicobain. Jadi setiap mereka dapat soal dari les-lesannya dia, aku ngelobi mereka, ada soal nggak? Aku minta dong kita barter, dari aku ngasih mereka yang GO, kan aku bimbel GO, mereka ngasih yang bimbel mereka. Ya udah gitu aja. Terus dibahas. Nah, tapi mungkin belum rezekiku juga. UTBK 2 aku kan dapetnya masih kecil, 620-an. Nah, waktu SBM itu milih apa aja, Lim? Sama FKG juga, cuma beda tempat aja. FKG Unpad sama UGM aku pilih SBM. UGM. Udah belum rezeki ya, akhirnya nggak keterima. Tapi kan sebelum di situ aku kan udah ngincer-ngincer mandiri juga. Aku tuh udah daftarin, udah bayar mandiri UNER, mandiri UI, SIMAK ya, sama UTUL UGM. Nah, alhamdulillah kan, aku justru yang paling gak niat itu kan di mandiri nih. Aku cuma ikut mandiri UNER dulu kan. Dia pengumumannya awal, aku udah keterima. Ya udahlah, UI sama UGM-nya lepas aja, biar udah capek juga gitu kan. Nah, begitulah kisahku bisa terima di FKG. Kalau kamu gimana, Mike? Sampai masuk FKG UNER ya? Dari jadi SMA. Kalau aku kan dari SMA ya. Waktu SMA pertama kali itu nggak kepikiran sama sekali yang namanya kedokteran, apalagi kedokteran gigi. Menurutku kedokteran gigi apa sih, cuman gigi doang ngurusin gigi gitu. Yang dipelajarin gitu dari gigi. Iya. Dari SMA nggak ada sama sekali kepikiran dokter. Maunya itu kayak robotika, mekatronika. Oh iya. Terus sempat tuh kelas 10, 11 udah males-malesan. Kadang pernah aku juara 42 dari 50 siswa gara-gara males-malesan. Itu satu sekolah? Terus atau satu kelas? Iya. Oh, satu sekolah. Satu kelas. Satu kelas. Terus pas kelas 12-nya itu kami sekolah kami nggak finalisasi SNMPTN. Jadi kami
Iya, Nggak ada jadi yang kan nggak ikut dapat. SNMPTN. Oh iya, Makanya satu sekolah itu nggak di ada situ yang kami ikut biasa semua? aja karena Hmm, satu sekolah itu semuanya nggak dapat hmm, hmm. SNM. Iya, Terus ya. ya udah karena ya emang satu sekolah nggak dapet ya kan udah biarin aja gitu kan. Ya meskipun ada yang Terus pintar-pintar gitu, nggak ada yang kecewa. Kecewa nah semua itu pasti ya. pasti ada yang kecewa. Cuman kan kalau aku kan Hmm. pikirnya ya udahlah juga Oh iya. nggak terlalu tinggi harapan soalnya nilaiku udah jelek kan waktu kelas 10 11 Ah, gara-gara ranking 42 itu. Terus fokus ke SBM. Di SBM 2 minggu sebelum SBM itu masih main-main terus dua oh minggu ya. sebelum SBM langsung belajar lagi gitu. Hmm. Fokus belajar. Terus Oh jadi benar-benar waktu belajarnya UTBK itu ya pas waktu dua dua minggu minggu itu. sebelum Eh, ya itu oh ya. benar-benar fokus belajar download dari YouTube, download di Hmm. website Iya. pelajaran-pelajaran. Terus pas UTBK pertama itu nilainya kalau nggak salah 656 terus UTBK Uh, kedua menurun karena udah percaya diri itu di UTBK pertama iya gitu. oke. Terus apa ya? Ya itu aku pilihan pertamanya itu FKUB, terus pilihan keduanya FKG FKG UNER. UNER. Itu yang Ah, dipilih, itu yang milih sebenarnya bukan aku. Tadinya aku orang memilih tuamu. apa? Ya itu sebenarnya yang milih orang tua. Ah, Cuman kan sekali-sekali kan ngebagian orang tua ngelihat betul betul. penurutan ya kan. Iya. Asalnya Ya udah pengen masuk mana, uh, Mike? itu mekatronika apa namanya? Politeknik. 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 Oh di Batam ada. Ada Politeknik Batam namanya. Cuman kata orang tua kan Pindah aja. kami 9 bersaudara, Lim. Dari Ya ya 9 tahu. bersaudara, dari 9 bersaudara itu nggak ada satupun yang dokter. Jadi orang tua pengennya Oh iya. aku yang jadi dokter. Oke. Soalnya keterimanya di FKG UNER. Gitu. Dan mungkin kalau aku misalkan SNM, keterimanya bukan di FKG UNER lagi. Keterimanya mungkin di Hmm. Mekatro gara-gara pilihan sendiri. Oh Gitu sih. nggak ada pengen masuk ITB atau gimana, Mike? Aduh, itu uh, sadar diri lah ya kan. Wah Kalau nggak masuk ITB apa-apa. kayaknya terlalu ya sih, benar sih. Loh. Terlalu berharap tapi ya berusaha juga ya. Ya jadi kan Ya gitulah pokoknya. temanku loh ada yang model-modelannya kayak gitu, malas belajar, terus SNM kan memang nggak dapet, terus dia memang dari kelas 10, wah malas-malesan dia kerjaan main, terus tau lah model-model kayak gitu. Nah terus, Paham. tapi dia kan akhirnya, dia SNM, SBM juga nggak dapet, dia nyoba mandiri ITB kan, dia ngambil stay, dia keterima loh, Terima stay. keterima stay ITB, tahu stay kan, yang Tahu. Keren istilahnya ya. top Indonesia lah, top Jadi Indonesia kan. cuman dua SMA 2 Cimahi ya? Cuman 2 Hmm, Cimahi. hmm, iya, Keren. ya gitu. Terus akhirnya Beruntung ya. FKG UNER ya. Akhirnya FKG UNER gitu. Hmm. Ya, Terus gimana ini selama FKG UNER selama berapa sih? 4 bulan ini ya? Udah kita kuliah udah online. selama 4. Baru 1 bulan ya? 1 bulan kuliah online, Oh semester 2 ya, udah menjalani. oh iya. Jadi Gimana menurutku ini rasanya? kuliah online ini kan agak aneh ya, karena kita belum terbiasa juga. Mungkin kalau Oh, di luar negeri udah terbiasa. baru-baru sih. Dampak yang aku Aku rasain udah terbiasa sama paling online utama ya. itu, yang paling utama itu kan eh, apa ya? Nggak ada feel kuliahnya. Walaupun memang kita memang Tugas terus ya? kuliah, kita nggak, tapi aku nggak ngerasa ada feel kuliah karena kita nggak ke Tugas terus tapi kampus, nggak ngerasain lingkungan belum kampus gitu kan, ya gitu. tugas terus tapi enggak ini ya. Enggak apa namanya? Enggak dapet enggak nangkep itunya apa? Apa yang Kita diajarkan ambil gitu. gitu. Hmm, Iya. Gara-gara online kita bisa apa namanya? bisa Matiin agak audio, ini matiin ya, video, ya males-malesan gitu matiin ya. kamera. Iya. Itu Hmm, kan bisa nggak ketahuan gitu. Jadi ya percuma gitu. Gitu sih.
Terus Hmm. gimana, Lim? Waktu sebelum online gimana tentang kuliahnya FKG UNER gitu? Sebelum kuliah online ini senang-senang aja sih aku. Paling ribet biasa sih. Acara-acara gitu kan. Gak Selama ada yang kuliah ujian perbaikan ya? nggak ada. Lolos semua. Syukur. Alhamdulillah. Kamu Kalau ada, Mike? kan, kalau aku ada. Kebetulan Aduh. karena memang lagi masa adaptasi ya kan. Iya, iya, iya. Jadi susah. Dari yang nggak. Aku sebenarnya waktu SMA itu sama sekali nggak bisa Biologi. biologi. Nah, Sebenarnya. aku bisa Ya nebak. nggak biologi yang. Aku pokoknya fokusnya ke fisika karena udah dari kelas 10 pengen ini kan Iya, ke mekatronika elektronika tadi. cuman ya gara-gara orang tua itu kembali lagi gitu. Oh, itu sampai ada ini nggak istilahnya sampai ada cekcok gitu? Apa akhirnya kamu mengalah aja deh? Pasti itu Pasti. kayak keinginanku nggak mau dikabulin kan, Mm-mm. terus cekcok ya akhirnya mikir-mikir lagi. Iya, iya. Kan kebaikan juga sih mikirnya kan masa depan jadi dokter gigi kan. Iya, Karena kalau lah pasti kalau udah dokter gigi. itu apalagi restu orang tua gitu ya. Iya, Jalan apalagi restu lah. orang tua pasti yang baik. Tapi kan kedokteran gigi justru beli materialnya itu lebih mahal, Ya Mike. itu susahnya Heeh. beli material dental chair-nya ya kan. Waduh, Sampai itu ratusan juta mah kalau nggak salah. 200 ada sih, 100. Harus kerja klinik dulu sih kalau kayak gitu. Baru kan bisa nabung. Ya, jadi kan Jadi ini gimana kan tadi? ya paling sebelum online ini seru-seru aja sih. Di kampus Banyak kan ketemu teman-teman, kuliah biasa, dan rutinitas. ketemu orang baru ya, yang kan kita budayanya kan ini kita sama Oh budaya iya, sama kita ya kan, budaya punya Sunda budaya yang ya. sama. Iya, budaya Sunda kan Oh iya, itu tiba-tiba yang ketemu orang-orang Surabaya ya, gitu. yang pertama Aneh tuh. dirasain itu. Jadi dari kita Jawa Barat, anak Jawa Barat ini kan, kita merantau ke Jawa Timur. Kayak tiba-tiba orang-orang ngomong kita nggak ngerti apa ya Nggak kan. ngerti. Apalagi kan Surabaya agak kasar ya. Iya. Tapi kan Surabayanya tapi kalau aku mental. masih ada ini turunan dari orang tua Jawa, Mike. Oh, Jadi masih ngerti. kalau Soalnya kan aku kan. kedua orang tua aku masih ngomong Jawa di rumah. Dikit-dikit lah ngerti. Oh. Oh, nggak ada Ini keturunan masih sama bisa sekali, Mike. nggak ada. Kebetulan keturunanku orang Batak, cuman lahirnya di Bandung. Jadi kalau bahasa Batak bisa, cuman nggak bisa nggak terlalu paham kayak kamu, nggak terlalu paham bahasa Jawa tapi ngerti gitu. Ngerti. Ya. Cuman lahir di Bandung, bahasa Sunda. Berarti sebelum ke Surabaya ini sama sekali nggak ngerti Jawa. Mereka ngomong nih, bercanda nih, ketawa ya kan. Iya. Aku ikut ketawa juga, cuman ketawanya ya ketawa ya segitu gitu. Ketawa apa-apa. cuma ketawa ya akrab gitu ya, ketawa sebagai teman gitu. Iya. Iya. Ketawa menghargai gitu. Ya, terus kan gimana di Surabaya ada kendala apa aja? Perbedaan budaya itu apa aja, Mike, yang kamu rasain dulu? Selain bahasa tadi. Kalau perbedaan budaya kan kayak budaya nyapa, budaya sapa orang menghormati orang lain, cara biar deket kan beda-beda. Beda. Kalau aku ngerasain sih masih ngerasa orang-orang Sunda itu jauh lebih ramah daripada orang Surabaya. Ya bener sih. Tapi aku bukan nyimpulin Sunda kalau orang Sunda lebih ramah dari orang Jawa, tapi dari orang Surabaya bener lebih ramah. Gitu. Benar. Ini kan ketemu orang Sunda nih di Cimahi, di Bandung kalau nggak salah di pom bensin. Kapan? Aku sama temanku ini hampir nabrak orang waktu tahun udah lama. Baru kalau nggak salah tahun baru kan tahun baru kemarin. Iya. Ya, tahun baru kemarin
jalan-jalan sama temanku nih. Pas lagi jalan, kebetulan pom bensin, pas lagi jalan, Mhm. kebetulan ada orang Sunda, Mhm. dia jalan juga, cuman kami nggak lihat jalan gitu. Jadi kami hampir nabrak, terus orang Sundanya ini yang minta maaf, padahal kami yang Wow, iya iya iya. salah gitu. Keren banget sih. Lawannya, padahal kami yang salah tapi dia yang minta maaf gitu. Jadi Mhm. segitu ramahnya orang Sunda Mhm gitu. mhm. Kalau Aku dibanding juga orang pernah ketemu orang Surabaya Sunda kan, di Surabaya, Mas. Pertama tuh kan aku ketemu orang Sunda tuh ini ya, tukang, yang jualan roti bakar, dekat, ini apa ya, oh Jalan Darmawasada. Kita keluar kampus, lurus terus deket yang ada, gerai-gerai Oppo, Vivo, tahu nggak? oh iya iya tahu Ya tahu. di Sering situ beli kan. aku di situ. Heeh, itu kan Oh ada itu orang Sunda, Lim. itu orang Sunda, depan toko helm, pokoknya itu. Oh. Nah, itu orang Sunda itu. Tahu tahu tahu. Jadi tipikal orang Sunda itu dia nyari topik pembicaraan tuh enak, dia ramah. Mhm, Benar benar. ya. Biar biar Punya kita caranya sendiri sebagai untuk mendekati mhm, orang. biar sebagai pelanggan itu nggak bosan gitu. Benar-benar cocok lah kita orang Sunda sebagai dokter, ya nggak? Iya dong. Iya, dan Heeh. kata 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 orang Sunda itu orang yang punya jiwa komedinya itu paling tinggi ya kan, jiwa Iya lawaknya iya. paling tinggi. Mhm. Jadi enak diajak diajak ngobrol itu enak. Iya iya. Terus aku juga nemu Sunda suka bercanda. Ya, waduh, iya iya. Ya aku juga nemu orang Sunda lagi tuh, ini, mas-mas yang jual batagor, dekat oh ya, dekat Batagor kosanku. Bandung. Batagor kan emang dari Banyak Bandung. di sana. Heeh, dari Garut ya. Waduh ramah itu, enak pokoknya diajak ngobrol, orang Sunda Pokoknya sama-sama banyak lah ngobrol. yang Iya, apalagi orang Surabaya itu kan agak kasar-kasar ya. Aku naik motor aja cuma cuma di diklaksonin gitu loh. udah padahal itu baru lampu hijau berapa detik ya, udah Kita diklaksonin. belum kita belum sempat Keren sih, keren. starter. Ya, Belum sempat apa? belum sempat nge-starter kita. Dia udah klakson Iya, duluan. udah diklaksonin. Buru-buru mungkin. Orang Surabaya mungkin terkesan dengan Terkesan ini apa? Dengan ini apa on time-nya gitu on kan. time. Oh Dia iya mereka nggak mau on time. terlambat. Bisa jadi kan kita berpikir Mm-mm, positif aja dulu ya. tuh. Ya itu sih budaya-budaya yang benar-benar kerasa gitu. Kita sebagai orang Sunda terus ngerantau ke sana. Terus kamu kan ini kan Mike dari Banyak. di Cimahi dari kecil dulu kan, baru ke Batam. Sampai SMP, dari lahir sampai SMP di Bandung. Oh di Terus pas Bandung waktu bukan Cimahi. SMA di Cimahi. Soalnya Bandung sama Cimahi kan satu inilah, Lima. Oh enggak, Itu udah kalau beda. orang lain, kalau maksudnya kalau orang lain bilang Cimahi, kalau orang lain denger Cimahi gitu kan, Nggak tahu oh gitu ya. Bandung ya pasti bilang gitu. Oh Nah, Bandung, iya. Oh Bandung ya. Pasti ininya identiknya dengan Bandung. betul. Soalnya Cimahi kalau nggak salah Bandung Barat ya. Masuknya Bandung Barat. Dulu kan Masuk kita Bandung masih Barat. masuk kota Bandung sih sebenarnya. Cuma kan akhirnya kita milih misah jadi kota Cimahi sendiri. Pengen mandiri ya. Kan mandiri. Iya, iya. Terus kan waktu kecil sampai SMP, Hmm, waktu lahir sampai SMP di Bandung, terus Cimahi. pas SMA pindah ke Batam. Iya di Cimahi. Aduh, Iya. sorry. Soalnya ini apa namanya? Biar orang lain paham gitu. Oh Kalau ya ya oke. kita itu dekat dengan Bandung, Jawa Iya Barat. oke. Ya, jadi setelah SMP, setelah SMP, terus SMA-nya di Batam. Nah di situ sama kayak aku dari Batam pindah ke Surabaya. Jadi menyesuaikan lagi sama cara mendekati teman-teman di Batam gitu. Hmm, iya iya. Beda Apa? lagi. Jadi ya Bedanya udah apa itu banyak. kalau di Batam tuh kayak gimana daripada di Cimahi kayak gini? Kalau di Batam itu keras, Lim. Sama kayak di Surabaya Di sebenarnya. Surabaya. Cuman lebih
lebih keras Surabaya sih kayaknya. Oh iya. Soalnya kalau Batam bercandanya masih di Batam itu bercandanya itu masih kayak marah-marah tapi masih baik gitu. Kalau di Oh iya. Surabaya marah terus di bahasa kasarin ya kan, tapi masih Iya. baik juga, tapi Oh iya. ya lebih lah pokoknya dari Batam Kalau menurutku itu berbanding bukan jauh sama masalah daerah, Mike, tapi itu memang masalah kita kan masuk pertemanan ya, jenjang kuliah gitu kan. pertemanan. Enggak, kita memang masuk jenjang Oh, kuliah, jenjang kuliah. mana pergaulan di kuliah itu ya lebih bebas lah istilahnya, lebih Ya lebih. leluasa juga mau ngapa-ngapain kan. Ya itu Oh iya menurutku benar. bukan karena perbedaan daerah. Daerah Semisal ya. di Batam ada kampus di Batam, ada universitas. Ada dong. Ada Lim, ada masih ini. Politeknik Batam tadi yang aku bilang. Oh, tapi nggak ada universitas, adanya politeknik itu. Oh, ada universitas, cuman universitas ini swasta, Mbak, masih. Oh iya. Nah, ya, sama aja semisal kita ke Batam, kalau memang kita udah masa-masa kuliah, kayak Ya, gitu juga sih menurutku. benar-benar ya. Bukan Terus, daerahnya, tapi gara-gara jenjangnya ya. terus gimana kalau di Batam itu yang katanya banyak penjual-penjual ilegal Ini itu? ya black Gimana market ya. ceritanya? Kamu ngerti nggak apa cerita Sebenarnya itu gitu? ya ini klarifikasi dari ini ya, Orang dari orang Batamnya Batam sendiri. nih. Oke. Ya, klarifikasi dari orang Batamnya sendiri itu sebenarnya nggak ada yang kayak gitu. Itu ilegal ya, di mana-mana juga ilegal, di semua daerah kayaknya ada yang black marketnya gitu. Cuman kalau di Batam kan gara-gara deket Singapura, Jadi jadi orang ada mengiranya jalan gitu. tikusnya gitu. Oh. Iya, kan kalau sebenarnya Kalimantan juga kalau nggak salah. Kalimantan itu kan dekat ini ya, Malaysia ya. Malaysia, Brunei. Ya, Kalimantan juga sebenarnya kayaknya ada black marketnya juga, ada jalan tikusnya juga dari Malaysia ke Kalimantan untuk jual beli gitu. Sama aja sih sebenarnya. Sama black market lain itu sama aja. Cuman gara-gara itu terkenalnya jadi black market gara-gara deket sama Singapura. Gitu. Tuh, maksudnya tapi memang banyak juga gitu yang dari sana bawa sesuatu yang jauh lebih murah. Banyak memang. Dibandingkan dengan daerah lain gitu loh. Iya, tapi sekarang pemerintah kayaknya udah naikin pajak dari Batam keluar deh. Dari Batam ke kota lain kayaknya. Soalnya kan banyak banget toko aku pernah lihat tuh Tokopedia barang Batam padahal lebih mahal dari barang yang original. Ya kayaknya ya barang original mahal deh Batam. Barang yang kawinnya banyak. Ya terus. Jadi gimana Lim? Ya di Surabaya ini ya senang lah, intinya senang. Walaupun ada pikiran pengen pindah juga sih. Aku kan dari dulu ngebet. Oh jadi ngebet pengen masuk UGM. FKG juga. Sebenarnya ini menurutku ya Lim ya. Sebenarnya mau sama-sama mau beda univ gitu kan. Kalau sama-sama FKG menurutku hal yang sia-sia ya. Hal yang sia-sia pindah univ sedangkan sama jurusan gitu. Maunya kan kalau FKG UNER pindahnya ke FK atau enggak ke bisnis gitu. Iya sih. Ya kebanyakan aja sih. Gitu. Ya cuma tapi ini mau nyoba lagi Lim. Enggak, capek. Ini loh kita kuliah online kan udah banyak tugas, gimana mau belajar? Apa aja? Tugas-tugas online banyak loh yang belum dikerjain. Benar nggak cukup waktunya. Semisal aku kuliah offline gitu, yang tugasnya nggak begitu banyak ya masih bisa lah. Masih bisa belajar. Jadi ini udah fix ya FKG UNER ya? Mungkin ya. Ya soalnya kan nanti kita bakal berteman ini Lem.
selama 5,5 tahun ke depan ya. Yoi. Oh, selamanya ya. Selamanya. Jangan cuma Kita bakal 5,5 tahun. ya, kita Hmm. bakal bersama-sama lah. 5,5 tahun. Kalau kamu gimana? Nggak ada pikiran-pikiran mau kemana Awalnya gitu? ada, pasti ada. Pas bener Pasti baru-baru yang masuk. pilihan-pilihan, ya pasti pilihan-pilihan kedua yang kayak misalkan pilihan pertamanya FK atau pilihan pertamanya ini yang lain selain FKG UNER, pilihan keduanya FKG UNER, kayaknya ada rasa pengen nyoba lagi ya kan. Cuman ya yang kembali lagi tadi ke apa permintaan orang tua. Iya sih. Mau jadi dokter gitu. Jadi Hmm. nggak ada kepikiran sih sampai sekarang. Udah ya jalanin aja lah. Ya, mending fokus yang ada sekarang aja ya. Bener-bener fokus yang ada daripada yang nggak pasti ya kan. Nah, kamu di Surabaya itu nggak kos di mana sih, Mike? Tahu dari dulu nggak tahu. Di belakang kampus A, Gedung Sroko, Gang 4. Oh, yang sama Wafik itu, bukan ya? Wafik Gang 3. Oh iya, ya, aku Wafik sama ingat Rizky. pernah nganter kamu ya. Iya ya, yang belok kiri itu loh. Oh iya, ya pernah nganterin Iya, iya jadi kayak. Sampai depan rumah aku, depan kos. Kamu sendiri di mana, Lim? Kok aku orang yang nggak pernah datengin kos-kosannya adalah salah satunya adalah kamu, Lim. Iya, kelas A belum banyak yang belum datengnya. Iya, belum banyak sih. Soalnya kan kosku itu pertama banget sebelum aku tahu daerah sana di Dharma Husada Indah tuh yang sebulannya 2 jutaan. Oh, DHI. Waduh, 2 jutaan satu tahun aja udah 24 juta gitu loh. Udah kalau bisa ya harus bisa nyari kosan lain pindah. Aku pindah deh ke Pacar Keling di tahu kosnya Mayang nggak deket sana lah. Oh, deket sana. Sampai sekarang? Enggak. Sampai kemarin kan udah di situ, terus aku pindah lagi supaya anak-anak kan sekarang kontrakan. Oh iya, paham. Oh aku belum pernah ke kontrakan kalian sih. Nggak apa-apa, datang aja kok. Oh sekarang masih ada orang kok. Baharudin sama Bejo ada di sana. Ya, oh kamu udah di Cimahi tapi ya. Udah pada, yang lainnya udah pada ini kan, udah pada pulang. Itu mereka nggak pulang atau? Baharudin nunggu ini. Ya. Baharudin nunggu waktu yang tepat kan dia agak jauh juga di Medan, lintas pulau. Medan ya. Kalau Bejo, kalau Fauzan itu nggak tahu ya kenapa justru jangan pulang dulu, ada katanya daerahnya di lockdown apa gimana, jadi dia stay di sana. Kasian ya. Aku kalau sama Udin itu ngomongnya kan Udin sama-sama Batak nih. Iya udah. Ya Harahap kalau nggak salah marganya. Jadi ngomongnya pakai ini logat Batak. Menyesuaikan sih, gara-gara itu tadi beradaptasi kan, udah dari Cimahi terus Batam juga sebenarnya hampir sama logatnya sama Batak. Cuman Batam lebih ke Melayu. Oh ya dia kayak Malaysia gitu. Ya sih. Apalagi nih Lem yang mau ditanyain tentang kehidupanku. Nah ya. Ini Cimahi daerah mana, Mike? Lupa aku. Oh, Cigugur Tengah. Kamu Lem? Aku di ini dekat Masjid Agung. Pada suka? Enggak sih, enggak sampai sejauh itu sih. Tahu ini enggak? Dekat Seman 2. Ya, dekat Seman 2 lah pasti. Tapi Seman 2-nya tahu kamu, Mike? Tahu. Pernah ke sana ikut lomba waktu SMP, ikut lomba animasi. Oh iya. Kamu nggak ikut ya, Lim? Waktu ada lomba gitu, lomba dari kota tentang animasi, buat ini web Android. SMP. Android. Pas SMP. Ya, jadi kayak gitu. Waktu SMP kan sering lomba animasi. Jadi ada dua waktu. Jadi Kota Cimahi itu ngadain lomba
untuk anak SMP itu ada 2, lomba animasi sama lomba buat aplikasi Android. Dan diadainnya di Semandua Mandua Cimahi. Cimahi. Jadi makanya itu aku tahu tempat Semandua Cimahi. Oh ya, kalau SMP aku justru nggak ada berprestasinya. Kalau aku yang nggak berprestasi itu SMA. Jadi waktu SD kan masih Banyak. juara-juara gitu. Oh iya. Ya juara-juara. Waktu SMP ya ikutan lah, tapi nggak juara tapi ikutan lah. Waktu SMA, waktu SMP juga pernah jadi ketua OSIS waktu kelas Oh iya. 11. Oh, sis. 11 ke 12. Nah, Kelas 7, aku kelas 8 ke 9. aku bahkan OSIS aja nggak ikut loh. Ini apa namanya? Terus Kenapa? pas SMA nggak. Kenapa gitu, justru kayak gitu, Mike? Kebalik. Kenapa malah SMA-nya yang enggak ini? Udah agak pemalas gitu. Kenapa justru SMA-nya yang enggak ini? Sudah. Mungkin gara-gara keikutan ya. Udah keikutan temen. Oh iya, kamu baru pindah daerah ya? Bisa itu karena Iya, faktor gara-gara faktor ekstrinsik ya. Kayak Iya. main warnet. Oh justru Parah sih SMA malah nambah main warnet. Nyari jati diri ya kan waktu SMA. Iya. Ya, pengen Betul. senang-senang aja pokoknya waktu SMA. Gitu. Iya. Terus kamu sendiri, Lim, waktu SD, SMP, SMA gitu? Sendiri kenapa? Kamu sendiri gimana? Waktu SD, SMP? SD sebenarnya hambar sih. Kalau kehidupanku SD, SMP. Yang paling banyak SMA ya? SMP seru sih lumayan. Di situ kan baru kita masuk Kurtilas ya, kurikulum 2013. Oh iya, kita percobaan ada. Di situ kan baru pakai model diskusi gitu kan. Wah, bingung aku dulu. Jadi yang mimpin presentasi pertama ya, kalau bener-bener pengalaman pertama, wah bingung. Ya, nggak ngerti apa. Terus tapi akhirnya SMP mulai ngerti. SMA, nah SMA baru aku, wah ini SNMPTN harus digeber. Ya gitu. SMA-nya baru fokus ya? Fokus. Keren. Terus kuliahnya lebih ini lagi. Lebih tambah males justru kuliah. Iya, lebih karena udah terbiasa sama kehidupan. Karena memang sebebas itu gitu loh, kuliah tuh nggak ada yang nata ngatur. Jadi memang murni dari diri kita sendiri kan. Kalau semisal SD sampai SMA itu masih ada terikat orang tua, gitulah. Halo, Lim? ya. Nah, aku dengar nggak? Halo? Halo? Halo, Mike? Halo? Tuh, ini internetku ya yang aneh. Jadi, lancar ini. Ya udah. Pakai apa, Lim? Kartu apa? IM3. Di sini Indosat Pancar kok. Sama. Di ini juga pakai apa? Pakai apa? Ya. Udah. Kita tutup aja ya, baik. Internetnya tutup aja ya. Makin lama makin. Soalnya internetnya udah memburuk. Ya, makasih, Mike. Gimana? Menutup. Jadi, sekian dari kami ya. Ini dari diskusi kita berdua ya, Lim ya. Iya. Ya, kita sudah ngobrol santai ya. Ya, terima kasih Bapak. Sampai jumpa. Dan Bapak Michael Sailung. Sampai jumpa. Halim juga. Iya. Sampai jumpa. Oke. Mas Lim. Yo. Sip, dan